bersama saya Mercy akan mengajak Anda untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Pemirsa, mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana cara membuat keramba. Dan bahkan mungkin ada yang tidak tahu apa sih keramba itu. Hari ini kita akan menggali tentang budidaya keramba dan empang. Saksikan terus tayangan ini dan gali ilmunya sedalam mungkin. Sahabat Gali, wilayah perairan di Indonesia sangat luas, meliputi danau, sungai, dan lautan. Di perairan kita terdapat 2000 lebih jenis ikan yang bisa hidup, namun hanya 27 jenis saja yang bisa dibudidayakan. Kebutuhan ikan untuk konsumsi dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan di beberapa negara maju, ikan dijadikan makanan pengganti daging sebagai sumber protein. Sementara untuk negara kita sendiri, ikan menjadi konsumsi yang banyak disukai sebagai lauk pauk. Selain harganya yang relatif terjangkau, ikan juga mengandung protein dengan kadar lemak jenuh yang rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi. Sahabat Gali, alam tidak bisa terus-menerus menyediakan ikan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itulah, proses budidaya ikan mulai dikembangkan. Di antaranya, budidaya dengan menggunakan keramba dan empang. Pengembangan budidaya ikan dengan keramba dan empang ternyata mampu meningkatkan harga jual ikan hingga 10 kali lipat. Sahabat Gali, karena ikan yang dipasarkan masih dalam keadaan hidup, maka pasaran ekspor ikan hidup jauh lebih mahal dibandingkan ekspor ikan segar. Proses budidaya ikan menggunakan keramba dan empang relatif lebih mudah dibandingkan dengan cara budidaya lainnya. Karena keramba dan empang dapat dikembangkan hampir di sebagian besar wilayah perairan di Indonesia. Nah, sahabat Gali, ini yang paling menarik dari proses budidaya keramba. Keuntungan budidaya ikan menggunakan keramba setelah 3 bulan pertama akan terus bertambah, karena tidak ada lagi biaya untuk pembuatan keramba. Misalkan, modal awal kita Rp3.450.000, maka keuntungan awal kita berkisar antara Rp976.000 dan akan terus bertambah setiap bulannya menjadi Rp1.576.000. Sangat menguntungkan, bukan? Bagi sahabat Gali semuanya, tahun ini pemerintah kita mentargetkan sebagai penghasil ikan terbesar sedunia. Harus kita dukung ya sahabat Gali. Sahabat Gali, sebentar lagi kita akan bertemu dengan seseorang yang sudah lama berkecimpung dalam pembuatan keramba. Tetap di Gali, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.
Jika menggunakan keramba pada lokasi perairan yang bersih dari populasi dan limbah, jauh dari tempat keramaian seperti pariwisata, mempunyai kedalaman 6 hingga 10 meter. Lokasi keramba harus aman dari gangguan angin dan gelombang air, seperti deretan budidaya keramba berikut ini. Selamat siang, Bapak. Oh, siang, Bu. Saya Mercy, Pak, dari Gali. Bapak dengan Bapak siapa? Oh, Pak Haji ada. Oh, Pak Haji ada. Iya. Pak, saya ingin bertanya-tanya nih, Pak. Bapak bisa menceritakan nggak tentang proses awal jika ingin melakukan budidaya ikan di keramba? Tempatnya harus luas, airnya harus jernih, tempatnya harus tempat yang dalam, yang luas. Wah, sahabat Gali, tanggapan Haji Adam ketika saya datang sangat baik. Tapi sayangnya saya dikira akan memesan keramba. Ada-ada saja ulah Haji Adam. Demi sahabat Gali, meskipun sulit menggali informasi dari beliau, namun akhirnya apa yang akan saya tulis dalam diary kali ini bisa saya dapatkan. Selain itu, Pak, alat-alat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan keramba? Oh, banyak. Nah, ini kalau Ibu mau tahu ini buat motong, Bu. Coba aja lihat ini buat motong. Ini Oh. katakannya lagi besi. Untuk membuat keramba, ternyata ada beberapa tahapan loh sahabat Gali, seperti yang sedang dibuat Pak Adang ini. Peralatan yang digunakan untuk membuat keramba yaitu ada gergaji, palu atau alat pemukul, alat pengebor besi, tang, dan kunci penguat baut. Mirip dengan alat-alat pertukangan ya. Sementara bahan-bahan untuk membuat keramba adalah jaring keramba yang terbuat dari bahan polietilen, besi panjang sebagai kerangka keramba, besi pendek sebagai penopang geladak dan pengaut kerangka, bambu sebagai geladak, paku untuk penguat bambu, kayu kaso, drum sebagai pelampung rangka keramba, jangkar atau pemberat yang bisa terbuat dari batu, tali pengikat ukuran 5-6 inch, dan jangan lupa buat rumah tempat penyimpanan pakan ikan. Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi sahabat Gali untuk membuat keramba dari besi, dan ternyata jauh lebih kuat dibandingkan keramba yang rangkanya terbuat dari bambu. Nah, Pak, bisa menjelaskan lebih lanjut lagi perbedaan pembuatan keramba dengan menggunakan besi dan menggunakan bambu? Ya, kalau besi sekarang tahunan, ya itu mah dari tahun 94 sampai sekarang masih ada sih, Bu. Oh, itu kalau udah. Perbandingannya jika menggunakan rangka bambu, ketahanannya hanya mencapai 3-5 tahun saja. Namun, jika menggunakan besi, bisa tahan sampai di atas 10 tahun. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat keramba, ukuran dan jumlahnya tentu harus disesuaikan dengan luas keramba yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan luas keramba 7 x 7 meter dengan 4 kolam ukuran 3 x 3 meter, maka jumlah bahan yang harus kita siapkan adalah jaring sebanyak 4 buah, pelampung dari drum 16-20 buah, besi siku panjang 50 cm sebanyak 39 buah, 350 buah baut ukuran 12 inch, 10 kg paku, besi kerangka sebanyak 12 buah ukuran 7 meter, pemberat atau jangkar sebanyak 4 buah dengan berat 120 sampai 200 kg, pemberat jaring atau bandul dengan berat 5 kg sebanyak 16 buah, dan tali sepanjang kurang lebih 100 meter. Coba kita
kita simak ukuran dan jumlah bahan berikut ini, sahabat gali. Drum. Oh, drum yang untuk penahannya itu ya, Pak ya? Nah, sahabat gali, proses pembuatannya sendiri tidak terlalu rumit ya, Wak. Setelah alat dan bahan kita kumpulkan, maka yang harus kita lakukan adalah memulai proses pembuatan. Pertama, yang harus kita lakukan adalah potong besi untuk siku berukuran 50 cm, kurang lebih sebanyak 39 buah. Dan siapkan besi panjang yang nantinya kita gunakan sebagai kerangka keramba. Lubangi bagian besi panjang dan siku dengan bor untuk pemasangan baut. Setelah itu, pasang siku ke besi panjang hingga kencang, hingga terbentuk kerangka yang menyerupai rel dan disambungkan hingga terbentuk beberapa ruas segi empat yang nantinya berfungsi sebagai kolam keramba. Seperti gambar berikut ini. Pemirsa gali, setelah kerangka keramba terbentuk, kayu kaso kita taruh di atas rangka besi. Kemudian kita ikat dan kita pasang bambu di atasnya yang kita rekatkan dengan menggunakan paku di atas kaso. Bambu sendiri berfungsi sebagai geladak tempat kita berjalan di atasnya. Wah, seperti rakit ya pemirsa. Ukuran panjang bambu sebaiknya kita sesuaikan dengan panjang rangka besi. Jika lebih, kita potong-potong saja, sahabat gali. Setelah rangka keramba terbentuk dengan jumlah kolam segi empat yang sesuai keinginan kita, rangka kita bawa di atas air, kemudian kita pasangkan drum sebagai pelampung di bawahnya. Drum kita ikat dengan tali secara kuat di tiap sudut dan pembatas rangka atau ruas kolam. Nah, sekarang keramba sudah mengapung di atas air, pemirsa. Pantas saja keramba diistilahkan dengan kolam apung ya. Sahabat gali, ukuran keramba sendiri menurut Pak Adang relatif. Artinya, bisa disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. Hampir lupa sahabat gali, rangka keramba yang sudah terbentuk harus kita pasang rumah tempat penyimpanan pakan yang terbuat dari kayu papan dan seng sebagai atapnya.